Ya, memang perubahan yang kita rasa ini kadang-kadang menimbulkan ujian. Ujian yang paling kita rasakan ya dari keluarga kita sendiri. Nah, apalagi mereka tahu siapa kita kan begitu ya, itu yang paling berat. Ya. Dan sebenarnya yang dirasakan oleh kita itu orang-orang soleh terdahulu juga merasakan. Kita tahu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas setelah dia masuk Islam bahkan ibunya nggak mau negur dia, Pak. Kita tahu sekali bagaimana Abu Hurairah ketika masuk Islam, orang tuanya nggak mau kenal dia. Kita tahu sekali bagaimana Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, ini musuh-musuhnya ini makin benci sama dia dan lain sebagainya. Dan kita tahu bagaimana para sahabat lain juga yang merasakan perubahan tersebut. Sehingga jujur ini berat buat kita. Nah, yang perlu kita yakini yang pertama kali bahwa Allah ini tidak buta pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Sehingga memang butuh mempelajari proses kita mendapatkan hidayah. Karena kalau masih ruang lingkup keluarga, kayaknya sifat kita sama anak-anak kita kurang lebih begitu. Ya kitanya jangan menjadi orang yang ekstrim setelah kita dapat hidayah gitu. Ini kan banyak di antara kita kadang-kadang mempertontonkan sebuah fenomena yang berubah. Sampai anak suka berkata, aku sih mendingan mama yang dulu Pak, aku mendingan bapak yang dulu Ustaz. Kenapa? Baik, waktu belum ngaji. Pas sudah ngaji, Allah galak gitu. Tuh kadang-kadang kita suka begitu dia. Atau sebaliknya, ayah ibu mengeluh, saya sih mendingan anak saya yang dulu Ustaz. Waktu belum pada berjenggot gitu loh, baik-baik. Udah berjenggot kok galak-galak ya gitu ya. Jadi sebenarnya yang salah oknum, bukan agama. Kan disampaikan tadi di awal. Kalau agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar, enggak sibuk dengan dakwah dalam lisan, itu orang tuh akan bisa masuk Islam dengan tingkah laku kita. Harusnya kan ketika kita menjadi orang yang mengerti sunnah, kita menjadi orang yang lebih sempurna dari masa lalu kita. Apa kata Rasul? Khiyarukum linnisaikum. Ini orang laki pegang. Khiyarukum linnisaikum. Nabi ngomong di tengah-tengah para sahabat yang ilmunya nggak diragukan. Yang paling baik di antara kalian wahai sahabat kata Rasul, yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita kalian? Ibumu. Siapa wanita kalian? Istrimu. Siapa wanita kalian? Kakak adik perempuanmu dan anak perempuanmu. Makanya kalau orang laki berilmu terus galak sama perempuan, nggak berilmu namanya. Ini ukuran Islam loh. Khiyarukum linnisaikum. Makanya aneh kalau sampai ke orang jadi nggak suka sama agama, aneh. Ya, kita merasakan sekali bagaimana kancah dakwah di masyarakat. Heran kalau sampai sunnah nggak diterima, kajian diusir, ngambek bikin masjid. Jadi banyak masjid sekarang. Mana arti persatuan dan kesatuan? Kalau seandainya bikin masjid banyak itu baik, sahabat sudah melakukan. Nabi diusir dari Ka'bah loh dulu. Tapi Nabi nggak ngambek minta bikin Ka'bah, gitu. Tapi dia dakwahkan bagaimana cara bisa mengislamkan tempat tersebut, bukan malah berkoalisi dengan orang-orang yang tersisihkan. Udah deh, kita patungan, kita bikin sendiri. Bukan begitu bahasa agama. Akhirnya ke Islam di Dieng. Atau kalau dari Dieng lihat ke bawah, satu kelurahan bisa 6 masjid loh. Ini kampung kubah kabeh gitu. Ya nggak begitu bahasa agama. Mungkin memang kita yang salah. Karena agama ini yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama ini sebuah kemudahan. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia jangan dipersulit. Semoga Allah muliakan kita insyaallah.